Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya bikin tempe dari kacang tanah. Selanjutnya peragian tempe kedelainya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini untuk tempe dari kacang tanahnya seperti ini. Menurut saya ini belum 100% jadi ya teman-teman ya, karena masih ada agak sedikit lembut gitu ya. Nah, ini mungkin ini besok bisa digoreng. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu ke kalian tips menyimpan tempe yang benar ya, nggak usah ditaruh di freezer, cukup seperti cara saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah. Tuh, ini ya. Setelah digoreng kayak gini teman-teman penampakannya ya. Ini tempe dari kedelainya. Nah, tinggal 3 ya. Rasanya seperti tempe pada umumnya kalau kita beli di luar. Enjoy. Seperti ini dalamnya. Aromanya harum banget teman-teman, wangi, tahu nggak? Aroma kacang tanah. Mantap. Wah, yuk kita coba digoreng sedikit saja. Kacangnya kurang lembut, kurang matang ini, belum sempurna. Kalau tempe kedelainya sudah sempurna menurut aku, kurang empuk dan dia harus dibelah jadi 2. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Moya Family. Nah teman-teman, hari ini aku mau membuat tempe ya, tapi tempenya itu ada macam. Satu dari tempe dari kacang tanah, dan yang kedua saya akan membuat tempe dari biji kedelai. Nah, ini ya biji kedelainya, dan ini biji kacang tanahnya. Nah, ini mau tak rebus terlebih dahulu, kemudian mau tak rendam semalaman. Oke teman-teman, ikutin terus videonya bagaimana cara aku membuat tempe dari kacang tanah dan juga tempe dari biji kedelai. Nah, ini mau tak cuci terlebih dahulu dan mau tak buang bagian kacang yang sudah rusak, dipilih-pilih. Nah, seperti ini sudah nggak boleh, ini juga nggak boleh. Dipilih-pilih ya, yang jelek jangan diikut sertakan. Ini pertama kalinya aku mau membuat tempe dari kacang tanah ya. Kalau tempe dari kacang kedelai aku sudah biasa, sudah pernah berkali-kali mencoba. Kalau yang dari kedelai ya, dari kacang tanah baru pertama kali ini. Nah, ini kacangnya sudah saya cuci bersih, ini mau tak rebus. Untuk kedelainya juga sama, dipilah-pilah terlebih dahulu, yang busuk dibuang ya. Nah, ini mau tak cuci terlebih dahulu ya. Sudah saya cuci bersih. Nah teman-teman, ini aku sudah menyiapkan air biasa ya, air dingin untuk merendam kacang tanahnya yang sudah saya rebus. Nah, ini nggak usah terlalu lama, bisa diangkat, langsung saja direndam. Lanjut saya mau ngerebus biji kedelainya. Nah teman-teman, ini sudah saya rebus dan saya rendam. Dan untuk kacang kedelainya ini, karena tadi ngerebusnya pakai airnya kacang jadi warnanya hitam ya, tapi nanti kalau dikupas kulitnya dia akan putih ya. Enak-enak aja nan. Terus enggak apa-apa ya. Ini yang kacang tanah dan ini yang kedelai. Teman-teman, kita lanjut proses pembuatan tempenya besok pagi, oke? Oke teman-teman, ini sudah masuki keesokan harinya. Ini kacangnya dan kedelainya sudah saya rendam semalaman. Dan ini saya buka penutupnya.
dan cuacanya hari ini sedikit dingin, kalau kemarin panas ya. Dan untuk prosesku bikin tempe ini untuk 2 hari ke depan itu cuacanya dingin, tapi wis kadung piye ya. Biasanya kalau cuacanya itu dingin itu juga mempengaruhi hasil tempenya teman-teman. Nah, ini langsung saja tak remet-remet ya, mau tak kuliti, mau tak buang kulitnya kayak gitu. Habis itu kulitnya dibuang ya teman-teman. Mereteli ini gelas yang suwine iki. Caranya seperti ini teman-teman, kulitnya ini harus dibuang sampai bersih ya. Sama kedelainya juga gitu. Ini kedelainya walaupun kulitnya hitam, nanti kalau dibuang kayak gini dia akan putih ya. Karena kemarin itu kesalahan teknis habis ngerebus kacang buat ngerebus kedelai, jadi kedelainya kayak gini. Tapi tidak apa-apa ya. Nanti kalau dikuliti, kulitnya sudah hilang kayak gini, dia akan cantik lagi. Tuh lihat gini, dia akan cantik. Cuman kulitnya aja yang hitam. Ini tuh pas ngerebus kedelainya pakai air bekas ngerebus kacang tanahnya, jadi seperti ini. Tapi tetap cantik, tapi harus telaten. Nah tuh cantik ya. Tuh, ini kulitnya hitam dan ini kedelainya. Kalau kacangnya sama, diremet-remet kayak gini, harus diilangin seperti ini. Nah, harus dibuang satu-satu kayak gini. Ini pertama kalinya aku membuat tempe dari kacang tanah. Saya pernah melihat dari YouTube ya teman-teman, cara membuat tempe dari kacang tanah itu untuk kulit arinya ini nggak dibuang gitu loh. Katanya lebih enak katanya kayak gitu. Tapi ini aku akan mencoba terlebih dahulu. Saya buang kulitnya gimana gitu ya, karena proses membuang kulitnya ini lama, jadi videonya saya skip ya, biar durasinya itu tidak terlalu panjang. Ya penting dicuci sampai bersih gitu ya, sampai terkelupas semuanya ya. Saya skip dulu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai aku bersihin ya, dan sudah aku kuliti, dan kacangnya pun juga sudah, semuanya sudah bersih. Tapi kacangnya sudah saya kukus ya, karena langkah selanjutnya untuk kacang kedelainya dan juga kacang tanahnya harus dikukus terlebih dahulu. Ini dia tuh bersih. Setelah dikuliti dia akan bersih. Yang tadinya hitam-hitam karena kesalahan teknis aku ngerebus kacang kedelainya sehabis kacang tanahnya ya, jadi kulit arinya jadi hitam. Nah setelah dibersihin seperti ini. Tadi itu untuk kacang tanahnya nggak bisa bersih kulitnya ya, karena aku keburu-buru, kurang telaten juga, dan aku sekarang mau membantu Simbah untuk ini itu ya, untuk mempersiapkan semua kebutuhannya. Dan ini nanti saya kukus setelah kacang tanahnya matang ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kacang tanahnya sudah matang, dan ini mau tak gelar di sini ya, didinginkan maksudnya. Berangkat dulu ya teman-teman, mau ngantar nenek mandi dan sekolah. Ngecek kompor dulu, takut lupa kompornya nggak dimatiin. Oh sudah, ini tadi kesiangan ya, ini jam 10 kurang 10 menit, biasanya kan setengah 10 aku sudah berangkat. Selesai mandi guys. Hari ini praktek bikin jus ya. Ada jeruk, ada gula, ada madu. Salah.
Saya kira sirup, ternyata sele jeruk. Kita pulang dulu ya. Hari ini mbakku nggak selera makan, mungkin karena tadi di sekolahan banyak makan jeruk, dimakan separuh. Tanggal 20. Nah, ini kedelainya sudah dingin teman-teman ya, wis atus setengah garing. Kacangnya juga sama, wis atus setengah garing. Bisa dilanjutkan ya, tapi sebelum saya melanjutkan ini, saya mau kasih tahu ke kalian, rumah majikanku itu sebetulnya kebanjiran alias saluran airnya itu bocor. Saluran airnya itu bocor ya, lihat basah semua. Di bagian tembok sana itu basah, rembes kayak ngono, kayak ngono kayak gitu ya. Mulai dari atas ya, mulai dari lantai 4 teman-teman, sudah ada apa itu masalah gitu ya. Lantai 3, lantai 2 nih, di sini semuanya itu basah kuyup tuh, banjir. Tapi aku sudah melaporkan kejadian ini sudah lama banget, tapi belum ditindaklanjuti tuh. Sampai ke sini ini juga basah, rembes ke sini, terus sampai ke saluran sini ini juga basah. Nah, ke sini dan juga ke sini. Ini kalau nggak secepatnya ditindaklanjuti sangat berbahaya. Kenapa saya bisa bilang sangat berbahaya? Nah, itu ada saluran listrik teman-teman, di sana itu induk listrik gitu ya. Terus ini misalkan basah, kan juga berbahaya. Induk listriknya itu bisa mengakibatkan fatal ya, bisa kesetrum. Siapa lagi kalau bukan saya sama Simbah yang ada di rumah ini, ya nggak? Aku ngomong bolak-balik, gak ditanggep-tanggepi. Kalau ini ambrole ini ya bongko aku. Nah, pokoknya dari lantai 4, 3, 2 teles lagi, iki teles kebes bahaya. Enek ambrole ayo aku dhisik. Oke teman-teman, berhubung ini kacanya sudah dingin, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kain khusus buat kue ya, bukan kain apa itu serbet, bukan. Ini kain khusus buat kue punyanya Simbah. Saya pindah tempat ke sini. Untuk ragi tempenya saya kasih 1 sendok teh, dan saya tambah tepung beras ya. Untuk tepung berasnya ini bisa di skip ya teman-teman. Saya kasih 2 sendok teh, dan kemudian ini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya bikin tempe dari kacang tanah. Selanjutnya peragian tempe kedelainya. Untuk ragi tempenya saya kasih 1 sendok teh. Untuk tepung berasnya di sini saya memakai 3 sendok teh. Diaduk-aduk sampai tercampur. Saya pindah tempat ya, yang agak lebaran, karena ini banyak, biar semuanya tercampur merata. Itu kan lebih enak kalau lebar. Nah, ini saya kira sudah tercampur merata ragi tempe, tepung berasnya, dan kedelainya. Langsung saja saya kemas ya. Nah, ini sudah saya kemas semuanya.
lalu saya tusuk-tusuk semua di permukaannya ya, seperti ini. Cara nyimpennya kayak gini aja teman-temannya, jangan ditumpuk-tumpuk. Kemudian saya tutup kayak gini, udah saya simpan di tempat yang aman. Nah teman-teman, ini proses pembuatan tempenya belum selesai ya, masih menunggu 2-3 hari lagi ya. Ini disimpan di tempat yang aman ya, teduh, sejuk kayak gitu, dan ini masih membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari lagi ya. Jadi videonya cukup sampai di sini, kita sambung nanti kalau tempenya sudah jadi teman-teman ya. Hari ini tanggal 20 Februari 2024, jadi kita ketemu lagi nanti tanggal 22 Februari. Hari ini tanggal 22 ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini aku barusan saja pulang dari sekolahan ya, dan nenek aku tadi sudah makan. Hari ini menunya nenek itu mie goreng daging bebong, dan beliau sudah tidur. Hari ini tanggal 22 Februari 2024 ya, dan aku mau ngecek hasil tempe bikinan saya, dan alhamdulillah cuacanya mendung kayak gini ya. Kalau kemarin itu panas. Biasanya kalau cuacanya itu kayak gini, itu juga mempengaruhi hasil dari tempenya, sedikit lambat kayak gitu teman-teman. Tapi kalau cuacanya panas itu, kalau membuat tempe itu akan lebih cepat jadinya, bahkan hasilnya itu lebih bagus kalau cuacanya panas. Karena di Taiwan lagi musim dingin, saya nggak tahu hasil tempenya, tapi kita intip bareng-bareng yuk. Dan seperti apa hasilnya, mari kita intip bareng-bareng ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Nah ini hasilnya teman-teman, ini untuk tempe dari kacang tanahnya seperti ini. Menurut saya ini belum 100% jadi ya teman-teman ya, karena masih ada agak sedikit lembut gitu ya. Nah ini mungkin ini besok bisa digoreng. Nah ini 2 bungkus tempe dari kacang tanah, dan yang 4 bungkus ini tempe dari kedelai ya. Menurut saya lebih cepatan tempe kedelai jadinya teman-teman. Nah ini sudah jadi ya, ini bisa dipotong-potong, bisa digoreng. Ini penampakannya tempe kedelai. Nah lebih cantikan mana teman-teman, kalian lebih suka yang mana? Ini tempe kedelai dan ini tempe kacangnya. Kalau saya kepingin nyoba yang tempe kedelai ya, kalau ini kayaknya belum deh teman-teman ya. Kalau ini ambiar, misalkan dipotong-potong itu kayaknya dia akan apa ya, ambiar itu pecah ya. Ini belum jadi 100%. Jadi saya biarkan saja ini untuk tempe kacang tanahnya. Sekarang aku mau mencoba tempe kedelainya ya. Kita ambil satu ya teman-teman ya, dan ini mau tak simpan terlebih dahulu karena belum sempurna yang kacang ini ya. Kalau tempe kedelainya ini aromanya itu sudah keluar teman-teman, tercium gitu ya, aroma tempe khas tempenya kayak gitu. Iya, berbau khas tempe kedelainya. Tapi kalau yang kacang itu belum keluar aromanya teman-teman. Ini mau tak buka dan mau tak coba tak goreng ya. Kita cium bau khas tempenya itu keluar. Yuk kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah. Tuh, ini ya. Mau nyoba pas mentah teman-teman, belum saya goreng ya. Aku paling suka tempe mentah belum digoreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah ini tempe hasil bikinan saya teman-teman tuh. Ini dia hasil tempe bikinan saya. Setelah digoreng kayak gini teman-teman penampakannya ya. Ini tempe dari kedelainya. Nah tinggal 3 ya. Tuh, kemarin kan aku bikinnya 4. Tuh.
Kalau tempe dari kacang tanahnya belum bisa digoreng teman-teman, masih menunggu 1 hari lagi kayaknya loh ya. Soalnya aku bikin tempe kacang tanahnya ini baru pertama kali, jadi belum begitu sempurna ya. Tapi kalau tempe kacang kedelainya aku sering membuat ya, jadi lumayan sempurna tuh kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu ke kalian tips menyimpan tempe ya, biar tahan lama, tetap fresh, dan aromanya itu tidak berubah, juga rasanya tidak berubah gitu ya. Biasanya tempe itu kalau sudah lebih dari 1 hari atau 2 hari itu akan berubah rasanya walaupun ditaruh di freezer kayak gitu ya. Dan kali ini saya kasih tahu bagaimana caranya menyimpan tempe yang benar ya, nggak usah ditaruh di freezer, cukup seperti cara saya ini. Oke, langsung saja. Nah ini mau tak kasih ke Rakil teman aku ya, satu teman-teman, biar nyicipin bagaimanakah rasa tempe bikinan saya. Dan yang dua ini mau tak simpen di lemari es. Dan seperti ini cara saya menyimpan tempe ya, dijamin rasanya tidak akan berubah dan tetap fresh, aromanya tetap mantap. Di dalamnya ini dikasih garam teman-teman tuh, di dalamnya ini dikasih garam, cuman garam aja seperti ini. Nah udah disimpan gini aja dan ditekatkan kembali seperti ini, dia tidak akan berubah rasa, dia akan tetap fresh, tetap kayak seperti baru jadi maksudku ya. Nah dalamnya ini dikasih garam, sama seperti tahu pun juga gitu teman-teman. Nah kayak gini udah, kemudian ditaruh di lemari es. Nah selesai teman-teman seperti ini ya. Ini nanti mau tak taruh di lemari es, dan ini mau tak antar ke rumahnya Rakil sehabis aku makan. Dan untuk tempe kacang tanahnya ini masih menunggu 1 hari lagi ya teman-teman. Ini belum tak simpan, mau tak taruh di tempat ruang biasa. Tak coba ya, kita tes rasanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rasanya seperti tempe pada umumnya kalau kita beli di luar. Enjoy. Nanti dibagi ya, digoreng, endang digoreng biar enak. Oke, makasih tuh. Dibelah aku jadi 8 wi. Alah, kok tak goreng. Separuh ini separuh. Lah iya, jajal. Tapi tempe kacang tanahnya urung mateng. Jajal aku. Oh, sama nggih tempe kacang tanah. Kacang tanah karo kedelai. Beranda aku belajar kacang tanah ini kena sampe. Heeh. Kuwi sing kedelai. Lek cek anyar niki enak. Iya. Kok bengi. Sik tak rendeme. Tak rendeme gawe iku. Bawang putih sampe merica. Aja disesuk-sesuk langsung dimasak lho ya, digoreng kok. Mata tuh Kita nggak pakai hitam, dia pakai abu. Ya. di sebelah. Jajal enak apa ora? Rumah satiku sih enak. Sing lek kacang apa iki tempe kedelai niki aku kan sering gawe ya. Tapi lek tempe kacangnya kan aku jarang. Sok piye jajalan sik rasane sok lek enak. Aku lagi iki jajal kok urung dadi. Lah iki harus dadi. Sing kae kurang dadi kacang tanahe. Aneh toh? Ya wis. Dan digoreng, dan dipangan, disambelne enak opo anget-anget. Yuk. Nah, teman-teman, ini sudah ganti hari ya. Dan alhamdulillah tempe dari kacang tanahku sudah jadi, dan seperti ini ternyata dia hitam teman-teman tuh. Kalau tempe kedelainya kemarin sudah jadi, dan untuk tempe kacang tanahnya baru hari ini, jadi selisih 1 hari. Dan seperti kalian lihat kayak gini warnanya, gelap, nggak kuning. Kalau kedelai kan kuning ya, cantik kayak gitu, putih bersih gitu ya. Kalau kacang tanah ini agak kehitam-hitaman. Ya wis lah, kita coba yuk. Dan ini pertama kalinya aku menggoreng tempe dari kacang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini teman-teman. Seperti ini dalamnya. Aromanya harum banget teman-teman, wangi, tahu nggak? Aroma kacang tanah, mantep. Wah, yuk kita coba digoreng sedikit saja.
pengennya tak tepungi, pikirku gitu ya. Ini diralat ya, ini belum bener. Tuh ya, dipotong, diiris kayak gini. Mungkin karena kacangnya ini utuh-utuh teman-teman. Kapan hari saya mau bikin tempe kacang lagi, tapi kacangnya aku pecah-pecah aja jadi dua, nggak seperti ini, nggak utuh-utuh ya. Kalau utuh-utuh digoreng, dipotong kayak gini tuh, acur ya. Yes, gak apa-apa, pertama kalinya bikin tempe dari kacang tanah. Ini tadi sudah saya bumbui lada bubuk dan garam. Nah, di sini saya tambah apa ini namanya, tepung terigu 3 sendok makan, sayuran kayak bakwan tempe. Nggak nyoba aja ya, pingin tak seperti ini, misalkan digoreng langsung juga bisa teman-teman. Ini dia teman-teman tempe kacang tanahnya. Yuk kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku mau bikin lagi, untuk tekstur kacangnya akan aku rebus lebih lama lagi, dan dia tidak aku utuh-utuhkan ya, maksudnya biar separuh gitu, saya remet-remet dulu. Ini rumah hatiku, kacangnya terlalu utuh ya, harusnya kacangnya mungkin kalau dibelah jadi dua mungkin lebih enak kali ya, lebih cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Enak. Kacangnya kurang lembut, kurang matang, ini belum sempurna. Kalau tempe kedelainya sudah sempurna menurut aku, tapi kalau kacangnya ini kurang empuk dan dia harus dibelah jadi dua. Bye, makasih. Enak.